Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang vektor yang lebih dari dua buah vektor. Kita akan mencari resultan vektor pada koordinat kartesian. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan pertemuan yang kemarin tentang penentuan arah resultan vektor. Itu masih banyak yang keliru. Yang pertemuan sebelumnya itu kan ada dua buah vektor yang tidak tegak lurus. Jadi dua buah vektor itu membentuk sudut bisa jadi kurang dari 90 atau lebih dari 90 derajat. Oke, contohnya di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor, misalnya di sini adalah vektor A dan di sini adalah vektor B. Nah, antara vektor A dan vektor B itu dia membentuk sebuah sudut. Misalnya kita misalkan sudut di antara vektor A dan B ialah theta. Nah, sekarang kita mencari resultannya. Letak resultannya itu ada di antara vektor A dan vektor B. Misalnya di sini. Nah, ini adalah resultannya. Di antara resultan dengan vektor A itu juga dia membentuk sebuah sudut. Misalnya di sini sudut ini dimisalkan adalah alfa. Nah, banyak sekali yang keliru di antara kalian ini masih banyak yang menghafalkan rumus sehingga ketika gambarnya saya ubah kalian kebingungan untuk menentukan rumusnya. Padahal pada materi ini kalian sebenarnya bukan hanya materi ini, materi manapun kalian jangan menghafalkan rumus tapi pahami konsepnya. Jadi ketika gambarnya diubah kalian tetap bisa menentukan rumusnya sendiri. Oke, sekarang untuk menentukan arah resultan kita ada cara yang cepat, yaitu pertama kita harus tahu dulu nilai resultannya. Berarti kan harus tahu dulu nilai resultannya jika mau menggunakan rumus yang ini. Nah, sebenarnya ini theta maupun alfa itu dia bisa diubah menggunakan ya bisa A, B, C, D, atau misalnya menggunakan alfa, beta, gamma, maupun theta. Nah, maka dari itu kenapa kalian harus menghafalkan konsep, karena dua komponen ini bisa saya ubah-ubah untuk pemisalannya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk rumusnya, berarti di sini R ini adalah resultan, nilai resultan sin apa? Sin alfa, yaitu sin sudut yang di antara resultan dengan vektor A. Lalu selanjutnya adalah B, vektor B yang ini. Vektor B dikali sin sudut di antara vektor A dan vektor B, yaitu theta. Jadi misalnya seandainya ini saya bisa ganti, misalnya dipakai X, atau yang ini saya ganti pakai Y. Misalnya yang ini saya ganti pakai gamma, lalu yang alfa saya ganti pakai beta, ya kan? Berarti untuk rumusnya di sini kita bisa diketahui adalah R sama dengan sin beta sama dengan Y sin gamma. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke materi yang hari ini, yaitu tentang resultan lebih dari dua buah vektor. Di sini ada 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C pada koordinat kartesian. Yang horizontal itu adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Oke. Untuk menentukan resultan pada vektor yang lebih dari 2 ini, kita harus menganalisa dari 2 buah sumbu, itu pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk pada sumbu X itu kita menggunakan sudutnya itu pakai cos, sedangkan pada sumbu Y kita menggunakan sin. Sekarang kita tinjau dulu di sumbu X. Ada 3 buah vektor, yaitu vektor A. Berarti ini vektor A ini bisa juga misalnya saya ganti pakai F1, lalu di sini F2, di sini misalnya F3. Oke, sekarang pada sumbu X, berarti kan
fx1 sama dengan f1 cos theta. Nah, untuk pada vektor 2-nya, f2-nya berarti fx2 f2 cos theta. Begitupun dengan yang 3-nya berarti f3 cos theta. Nah, nanti ketiga hasil ini dijumlahkan, yang mana dia adalah hasilnya sigma fx. Lalu untuk sumbu y-nya itu sama, berarti fy1 f1 sin theta. Lalu selanjutnya fy2 sama dengan f2 sin theta. Lalu f3-nya fy3 sama dengan f3 sin theta. Lalu dijumlahkan mendapatkan sigma fy. Nah, untuk resultan akhirnya kamu akan menggunakan akar pangkat ya. Jadi untuk resultan R sama dengan sigma Rx kuadrat. Sigma Rx ini maksudnya ini sigma Fx kuadrat, sama saja. Jadi sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Itu didapatkan hasil resultannya. Lalu bagaimana dengan arah vektornya? Untuk arah vektor kita menggunakan sudut tan. Jadi maka dari itu tan theta sama dengan tan itu kan didapat dari sin per cos ya, sin theta per cos theta. Jadi di sini rumusnya bisa tan arc tangen, atau ini dari integrasi. Jadi lawan inverse dari tan. Jadi tan negatif 1 sigma ry karena sin per cos. Jadi makanya dulu sin itu adalah di sumbu y, sigma ry per sigma rx. Untuk mendapatkan tan pangkat min 1 itu kalian harus menggunakan kalkulator. Kalian tekan tombol shift plus nanti di situ ada tombol sin atau cos ataupun tan, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke contoh soal. Untuk contoh soal di sini ada 3 buah gaya. Sekarang kita tuliskan, diketahui F1 sama dengan 5 Newton, F2 sama dengan 2 Newton, dan F3 sama dengan 6 Newton. Oke, sekarang kita lihat di sini sudutnya. Sudut di F1 itu theta, saya misalkan theta 1. Theta 1-nya adalah 37 derajat. Lalu theta 2-nya itu kalau kamu lihat sini ke kiri yaitu 53 derajat, ya kan? Nah, kalau misalnya untuk yang theta 3 itu dia 270 derajat. Oke, sekarang kita tinjau dari sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini sumbu X. Oke, sumbu X yaitu fx1 sama dengan f1 kali cos theta. F1-nya berapa? F1-nya adalah 5 Newton. Dikali cos theta. Tetanya itu mana? Tetanya itu adalah sudut antara F1 ke sumbu X, yaitu 37 derajat. Oke, sekarang di sini berapa? Ada aturan kan? Aturan sin 37 derajat itu 0,6 ya, atau 3/5. Lalu untuk sin 53 derajat yaitu 0,8 atau 4/5. Nah, untuk yang cosnya itu tinggal dibalik aja. Berarti yang cos 37 derajat itu adalah 0,8 atau 4/5. Sedangkan yang cos 53 derajat itu adalah 0,6 atau 3/5. Nah, sekarang kita masukkan, berarti di sini F1 sama dengan F1 cos theta itu 5 Newton dikali cos 37, berarti 5 dikali 37 itu
adalah 4/5. Jadi di sini nilainya adalah 4 Newton. Oke. Lalu bagaimana dengan arahnya? Arahnya dia ada di kuadran 1. Ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Di kuadran 1 semua positif, berarti di sini positif. Oke, sekarang di fx2. Untuk fx2 itu f2 cos theta. F2-nya berapa? F2-nya itu tadi 2 Newton cos theta-nya. Nah, sekarang sebenarnya untuk menentukan theta itu sebenarnya dari vektor F2 itu sampai ke sumbu X. Ya, ini berarti kan 90, yang ini sudut yang di sini berapa? Sudut yang di sini berarti kan 37 derajat kan? Karena total sudut siku-siku itu adalah 90. Ya, ini kan ke sini udah 90 nih. Dari sini ke sini udah 90. Jadi di situ 90 ditambah 37 derajat itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 120 derajat. Nah, sebenarnya kalaupun misalnya kamu tulis 120 derajat, itu 120 derajat itu sama saja dengan 53 derajat. Kenapa? Karena 120 itu kan lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Ingat aturan yang kemarin, kalau lebih dari kurang dari 180 berarti ini 127 ya. Oke. 127 berarti kan 180 dikurangi 127 derajat, yaitu 53 derajat. Nah, maka dari itu di sini sebenarnya kamu boleh tuliskan 53 derajat. Nah, oke, jadi di sini 2 cos 53 derajat. Oke. Cos 53 derajat itu berapa? 53 derajat itu adalah 3/5. Nah, 3/5. Sekarang kamu lihat 120 itu ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu untuk cos dia bernilai negatif karena yang hanya positif adalah sin. Oke, jadi berapa? Berarti min 6 dibagi 5, jadi min 1,2 Newton. Nah, lalu selanjutnya untuk yang fx3, ya berarti F3 dikali cos theta. F3-nya itu adalah 6 Newton dikali cosnya berapa? Cosnya itu adalah 270 derajat. 270 derajat itu sama saja dengan cos 90 ya. 6 cos 90 karena 360 dikurangi 270 sama dengan 90. Oke, cos 90 itu adalah 0. Jadi di sini 6 kali 0 hasilnya adalah 0. Oke, lalu untuk mencari sigmanya, sigma fx sama dengan fx1 ditambah fx2 ditambah fx3. Jadi didapatkan fx1-nya itu tadi 4 ditambah min 1,2 ditambah 0. 4 ditambah ini sama saja 4 dikurangi 1,2, jadinya 2,8 Newton. Itu untuk yang sumbu X-nya. Sekarang kalau untuk sumbu Y-nya, sekarang tulis kita sumbu Y. Sumbu Y-nya berarti di sini FY1 ya, FY1 sama dengan F1 sin theta. F1-nya tadi 5 Newton dikali sin berapa? Berarti kan sin 37 derajat ya. Sin 37 derajat berarti ini di sini 5 dikali 3/5. Jawabannya adalah 3 Newton. Lalu untuk FY2-nya, jadi F2
sin theta. F2 itu adalah 2, sin tetanya berapa? Nah, sorry, tadi di sini untuk sin tetanya tadi pakai 53 ya. Pakai 53 derajat. Tapi lihat 53 derajat ini kan harusnya tadi yang 127 ini ya. Nih, 127. Kamu sebenarnya tinggal cukup ganti saja sin 127 seperti itu. Oke, kita lanjut. Berarti di sini sin 127 derajat. Sin 127 itu sama saja dengan 2 kali sin 53 derajat. Oke, ini 127 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Di kuadran 2 sin itu positif. Oke, jadi sekarang kita lanjut. 2 dikali 4/5. Oke, jadinya berapa? 1,6. Ya kan 8 dibagi 5. Jadinya hasilnya adalah 1,6. Positif apa negatif? Nah, tetap positif karena dia ada di kuadran 2, dan di kuadran 2 itu dia untuk sin dia bernilai positif. Selanjutnya yang FY3. Untuk yang FY3 berarti F3 dikali sin theta. Nah, untuk sin tetanya itu kan tadi pakai yang 270 ya, 270 atau 90 ya. Berarti di sini 6 dikali sin 270 derajat. Oke. Jadi 6 sama saja dengan sin 90 derajat. 6 dikali sin 90 itu adalah min 1. Sin 90 itu 1. Tapi 270 itu ada di kuadran 3. Di kuadran 3 sin bernilai negatif, maka dari itu ini min 1. Jadi 6 kali min 1 jawabannya adalah min 6 Newton. Oke, sekarang untuk sigma Fy sama dengan Fy1 ditambah Fy2 ditambah Fy3. Untuk Fy1 tadi 3 Newton ditambah 1,6 dikurangi langsung aja ditambah min 6 atau sama aja ya, 3 ditambah 1,6 min 6 begitu. Jawabannya berapa? 3 ditambah 1,6 itu 4,6. 4,6 dikurangi 6 jadinya min 1,4 Newton. Oke, sekarang untuk resultan akhirnya berarti kan tinggal akar dari sigma fx kuadrat ditambah akar sigma fy kuadrat. Oke, hasilnya adalah sigma fx itu tadi 2,8 ya. 2,8 kuadrat ditambah 1,4 kuadrat. Oke, kenapa di sini tidak min? Karena kan kalau misalnya kalaupun min kalau dipangkatkan hasil tetap positif ya. Oke, kita lanjut di sini. 2,8 dikuadratkan itu sama saja, kamu tinggal cari aja 28 kuadrat itu 784, tapi karena dia desimal jadi 7,84 ditambah 1,4 kuadrat itu 1,96 ya, dijumlahkan jadinya didapatkan 9,8. Nah, akar 9,8 kamu bisa cari, yaitu kalau pakai kalkulator resultannya sekitar 3,13. Nah, ini untuk resultan akhir. Nah, kalau misalnya untuk arahnya bagaimana? Nah, untuk arah resultannya kita pakai theta sama dengan tan min 1. Oke.
sigma FY dibagi sigma FX. Jadi tan negatif 1, sigma FY nya tadi 1,4 dibagi 2,8. Atau kalau disederhanakan, tan negatif 1 yang hasilnya adalah setengah, yaitu berarti sudutnya sekitar 26,56 derajat atau mendekati 26,6 derajat, seperti itu. Oke, itu contoh soal untuk yang vektor yang lebih dari 2 buah. Nah, sekarang kita beralih ke perkalian vektor. Oke, perkalian vektor itu ada 2 sebenarnya. Ada perkalian titik atau disebut dengan perkalian dot, dan ada perkalian silang atau disebut dengan cross. Nah, untuk penulisan vektor itu, misalnya untuk vektor posisi ditulis dalam notasi terhadap titik acuan. Misalnya ada O ke A gitu kan, vektor A. Jadi untuk titik acuannya jadinya OA, tapi dikasih garis atas seperti itu, atau bar. Nah, kalau untuk basis, vektor basisnya itu atau misalnya satuan itu dituliskan menggunakan IJK. Jadi vektor yang arahnya searah dengan sumbu X, misalnya kan gini, ini ada sumbu ya, yang ke atas itu sumbu Y, lalu yang horizontal itu sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu yang Z-nya kemana? Yang Z-nya itu di sini, karena vektor itu berarti dia 3 dimensi. Nah, di sini Z. Nah, untuk satuannya pakai IJK. Jadi misalnya I itu satuannya adalah I, untuk Y adalah J, dan untuk Z itu adalah K. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, untuk nilai vektornya kamu di sini harus ditulis A. Vektor A ini pakai bar. Nah, di sini ada dikasih tanda mutlak. Tanda mutlak ini untuk menunjukkan bahwasanya dia yang diminta adalah besarnya, nilainya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aturan untuk perkalian vektor. Untuk perkalian titik atau perkalian dot, jika dia sejenis, maksudnya sejenis adalah ini kan satuannya ya, berarti ini pada sumbu yang sama ya, makanya I kali I, J kali J, K kali K, dot pakainya ya, I dot I, itu dia bernilai 1. Tapi kalau misalnya dia berlawanan jenis, misalnya I dengan I dot J atau J dot K, K dot I, itu dia nilainya adalah 0. Nah, berbeda dengan perkalian cross atau perkalian silang. Nah, untuk perkalian silang kalian di sini kalian perhatikan di sini berbeda. Kalau untuk perkalian cross, I cross I atau J cross J, K cross K itu nilainya 0. Tapi kalau misalnya berlawanan, dia nilai yang lainnya. Misalnya gini, I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J. Tapi kalau misalnya dibalik, ini kan I cross J, tapi kalau I cross J dengan J cross I itu berbeda. Jadi nanti yang membedakan adalah tanda negatif, seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke contoh soal ya. Nah, untuk di sini untuk contoh soalnya, saya pakai contoh soal yang ini saja dulu. Nah, di sini ada 2 buah vektor, ada vektor A dan vektor B. Lalu yang diminta adalah vektor A plus B. Nah, berarti kan untuk A plus B, vektor A plus B itu berarti 3 ditambah 1 I ya, ditambah min 6 ditambah 3
ini untuk J, lalu ditambah 3 plus min 5, atau kalau misalnya mau dimudahkan nulisnya kamu boleh kayak gini, 3 min 5 ini untuk K, jadinya berapa? Jadinya 3 plus I, 4I, ditambah min 6 ditambah 3, min 3 J, 3 min 5 berarti min 2K. Disederhanakan jadi 4I min 3J min 2K. Lalu yang A min B. Untuk A min B nya tinggal dibalik, 3 min 1 I ditambah min 6 min 3 J ditambah 3 min 5 K. 3 min 1 adalah min 2 ditambah min 6 min 3, jadi min 9 J ditambah 3, ini min ketemu min jadinya dia tandanya positif, jadi sama saja 3 ditambah 5, jawabannya ada 8K. Kalau disederhanakan jadinya 2I min 9J plus 8K. Nah kalau misalnya ada tanda mutlak seperti ini, berarti itu ditanyakan adalah nilainya, besarnya. Jadi nilai dari vektor A ditambah vektor B menggunakan tanda mutlak, kamu pakai akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. 4 kuadrat 16, 9 ditambah 4, jawabannya akar dari 29. Lalu untuk nilai vektor A min B itu berarti akar 2 kuadrat ditambah min 9 kuadrat ditambah 8 kuadrat, jadinya 4 ditambah 81 ditambah 64, berarti 85 tambah 64 sama dengan 149. Nah ini untuk besarnya. Untuk besarnya kalian cukup menggunakan ini. Untuk satuannya berarti ya tulis saja satuan. Berarti besar vektor A plus B itu adalah akar 29 satuan. Begitu. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kinematika gerak, itu untuk nanti ada GLB dan GLBB, lalu ada GMB atau gerak melingkar beraturan. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung bertanya, nanti hubungi saya langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.